Tuduhan nepotisme terhadap Khalifah Utsman. Era kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan diwarnai dengan serangkaian fitnah dan tuduhan yang mengada-ada. Keputusan Khalifah Utsman mengangkat beberapa kerabatnya sebagai pejabat tinggi menuai cibiran dari kalangan kaum fasik yang memang tidak pernah sungguh-sungguh dalam memeluk Islam. Kelompok-kelompok fasik yang mulanya bungkam pada era Amirul Mukminin Umar bin Khattab mulai berulah ketika kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Khalifah Utsman. Khalifah Utsman berasal dari Bani Umayyah, salah satu klan terpandang di Mekah. Pengangkatan beberapa orang dari Bani Umayyah, keluarga Khalifah, sebagai pejabat tinggi, menjadi alasan mereka menyerang kepemimpinan. Tuduhan terhadap Khalifah Utsman ini tentu saja mengada-ada. Selama kepemimpinannya, Khalifah Utsman mengangkat setidaknya 26 gubernur atau pejabat tinggi. Dari jumlah tersebut, hanya 5 orang yang berasal dari Bani Umayyah. Beberapa pejabat dari Bani Umayyah yang diangkat sebagai gubernur atau pejabat tinggi oleh Khalifah Utsman adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdullah bin Abu As-Sar, Al-Walid bin Uqbah, Sa'ad bin Al-As, dan Abdullah bin Amir. Khalifah Utsman, sebagaimana para pendahulunya, mengangkat pejabat berdasarkan keahlian dan kemampuannya. Beliau tidak sembarangan memberikan wewenang kepada mereka yang tidak ahli dalam bidangnya. Tuduhan nepotisme yang menimpa Khalifah Utsman ini sebenarnya lebih merupakan ketidaksukaan kaum fasik terhadap perkembangan Islam yang sedemikian pesat. Hanya dalam beberapa puluh tahun, Islam telah merambah jauh dari perbatasan Arabia. Para pejabat tinggi atau gubernur dari Bani Umayyah yang diangkat oleh Khalifah Utsman bukanlah tanpa sebab. Sejak masa Rasulullah, banyak tokoh dari Bani Umayyah yang mendapatkan tugas. Rasulullah pernah memberikan tugas kepada Utab bin Usaid bin Abu Al-As sebagai gubernur Mekah, Abu Sufyan bin Harb sebagai gubernur Najran, Khalid bin Said sebagai penerima sedekah dari Bani Muzajih, dan Aban bin Said sebagai penanggung jawab tawanan perang. Aban bin Said kemudian ditunjuk sebagai gubernur Bahrain oleh Rasulullah. Kebijakan Rasulullah ini dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar maupun Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Khalifah Abu Bakar menunjuk Yazid bin Abu Sufyan sebagai salah satu panglima perang pada penaklukan Syria. Pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Yazid ditunjuk sebagai gubernur Damaskus menggantikan Abu Ubaidah. Tidak lama kemudian, jabatan gubernur Damaskus beralih ke Muawiyah bin Abu Sufyan pada masa wabah Taun Amwas. 5 orang tokoh dari Bani Umayyah yang ditunjuk sebagai pejabat tinggi oleh Khalifah Utsman bukanlah orang yang tidak memiliki kompetensi. Isu ini dibuat-buat oleh kaum fasik untuk menjatuhkan kredibilitas Khalifah Utsman dan merusak citra Islam. Lagi pula, 5 tokoh tersebut tidaklah ditunjuk dalam waktu yang bersamaan. Masing-masing dari mereka memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan sekaligus integritas terhadap agama dan negara. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan sahabat, dan telah mendapatkan mandat kepemimpinan, jauh sebelum Utsman bin Affan menjadi khalifah. Beliau terlibat dalam perang Hunain, dan termasuk orang-orang beriman yang mendapatkan ketenangan jiwa bersama Rasulullah. Muawiyah termasuk salah satu sahabat yang mendapatkan doa dari Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah ia sebagai pemberi petunjuk, mendapatkan petunjuk bagi dirinya sendiri, dan berilah petunjuk melalui dirinya. Pada kesempatan lainnya, Rasul juga pernah berdoa untuk Muawiyah. Ya Allah, ajarkanlah kepada Muawiyah tentang kitab suci dan ilmu hitung, dan lindungilah dia dari siksaan. Muawiyah bin Abu Sufyan telah mendapatkan kedudukan sejak dari masa era Khalifah Abu Bakar. Beliau diserahi tugas sebagai panglima pasukan pendukung yang menyusul pergerakan 4 kontingen utama ke Syria. Pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Muawiyah mendapatkan jabatan sebagai gubernur Damaskus. Jabatan ini diterimanya ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Yazid bin Abu Sufyan wafat pada masa serangan wabah Taun Amwas. Dan pada masa Khalifah Utsman, Muawiyah diserahi memimpin seluruh wilayah Syria klasik, yang pada masa sekarang meliputi Syria, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Sosok pejabat tinggi lainnya yang masih keluarga Khalifah adalah
Abdullah bin Amr bin Quraish bin Robi'ah bin Syams bin Abdu Manaf bin Qusay al-Qurshi al-Absami. Beliau lahir pada tahun keempat Hijriyah. Ketika Rasulullah melaksanakan umroh pada tahun ke-7, Abdullah dibawa ke hadapan beliau. Rasulullah berkata, "Apakah anak ini putra dari As-Sulamiyah?" Orang-orang menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Rasulullah kemudian berkata, "Anak ini paling mirip dengan kami. Sesungguhnya ia orang yang menyirami." Kelak, Abdullah bin Amir dikenal sebagai seseorang yang setiap kali menggali tanah, selalu keluar airnya. Pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman, Abdullah bin Amr diangkat sebagai gubernur Basrah. Saat itu, usia Abdullah bin Amir masih sekitar 24 atau 25 tahun. Usia tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk menduduki jabatan tinggi. Rasulullah sendiri pernah menunjuk Utab bin Usaid bin Abu al-As sebagai gubernur Mekah, ketika usianya baru 20 tahun. Abdullah bin Amir menjalankan pemerintahannya dengan sangat baik. Beliau memiliki andil besar dalam penaklukan terakhir Sasanid Persia, hingga datang kabar tewasnya Kaisar Yazdegerd. Kerabat Khalifah Utsman yang cukup populer adalah Walid bin Uqbah. Beliau sempat menjadi sahabat Rasulullah, meskipun tidak begitu lama. Walid telah menjadi orang kepercayaan Khalifah, sejak masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kepercayaan itu diperolehnya karena kemampuan, keimanan, serta kejujurannya yang tulus. Walid bin Uqbah menerima tugas pertamanya, sebagai penyimpan rahasia korespondensi antara Panglima Khalid bin Walid dengan Khalifah Abu Bakar, pada pertempuran Al-Mazar. Walid juga menerima tugas sebagai pemungut zakat di kawasan Qudoah. Pada saat Khalifah Abu Bakar mempersiapkan pasukan untuk kampanye militer Syria, beliau menempatkan Walid bin Uqbah sebagai salah satu komandannya. Pada masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Walid diangkat sebagai komandan militer untuk wilayah Bani Tahlab dan Arab Al-Jazirah. Walid bin Uqbah ditunjuk sebagai gubernur Kufah oleh Khalifah Utsman bin Affan. Walid menjalankan pemerintahan Kufah dengan sangat baik, hingga tuduhan meminum khamar menimpa dirinya. Khalifah Utsman harus melakukan penyelidikan sedemikian rupa, dan tidak ada bukti kuat bahwa Walid telah meminum khamar. Namun, beberapa orang saksi dari penduduk Kufah mengatakan bahwa mereka melihat Walid telah meminum khamar. Ketika Walid dipanggil ke Madinah, Khalifah Utsman berkata kepadanya, "Kami akan menegakkan hukum Allah dan menyediakan api neraka bagi saksi palsu. Karena itu, bersabarlah wahai saudaraku." Khalifah Utsman terpaksa menjatuhkan hukuman cambuk, dan memberhentikan Walid bin Uqbah dari posisi gubernur Kufah. Ali bin Abi Thalib memberikan pembelaannya kepada Walid bin Uqbah atas tuduhan tersebut. "Sesungguhnya kalian yang mencela Utsman, layaknya orang yang mencela diri sendiri karena memfitnah pembantunya." Setelah memberhentikan Walid bin Uqbah dari gubernur Kufah, Khalifah Utsman menunjuk Said bin Al-As. Pengalihan posisi gubernur Kufah ini masih memicu kontroversi, karena Said masih merupakan kerabat dari Khalifah Utsman. Namun, kontroversi yang muncul tidak lebih dari upaya-upaya kaum fasik untuk menjatuhkan nama baik pemerintahan di Madinah. Bagaimanapun Said bin Al-As merupakan sosok yang bijaksana. Beliau pernah berkata, "Orang yang berbincang-bincang denganku berhak mendapat dua perkara dariku. Apabila mendekat, aku menyambutnya. Apabila dia berbicara, aku akan menanggapinya." Pada suatu hari, seorang perempuan yang dikenal sebagai ahli ibadah datang menghadap. Said bin Al-As menyambutnya, berbuat baik dan memuliakannya. Perempuan itu kemudian berkata kepada Said, "Semoga Allah tidak menjadikanmu sebagai orang yang membutuhkan orang jahat. Keberuntungan tetap berada dalam leher orang-orang yang dermawan. Apabila suatu kenikmatan telah dihapuskan dari orang yang dermawan, maka Allah menjadikanmu sebagai orang yang mengembalikan kenikmatan itu kepadanya." Ketika Khalifah Utsman memberhentikan Amr bin As sebagai gubernur, beliau menunjuk Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sar sebagai penggantinya. Penunjukan ini juga menjadi bahan provokasi bagi kaum fasik, karena Abdullah masih merupakan saudara Khalifah Utsman. Penunjukan Abdullah bin Sa'ad tentu saja melalui pertimbangan yang sangat matang oleh Khalifah. Abdullah telah terlibat sejak awal masa kampanye militer Mesir yang dipimpin oleh Amr bin As.
Abdullah merupakan sosok yang sangat mengerti situasi dan kondisi Mesir, baik lingkungannya maupun penduduknya. Pada masa kepemimpinan Abdullah inilah, pasukan Muslim berhasil menyerbu Nubia, dan akhirnya mereka membayar pajak tahunan. Abdullah bin Sa'ad juga berhasil menguasai sisi barat Mesir, dan memenangkan pertempuran besar di Sufetullah. Pasukan Muslim yang kalah dalam jumlah, harus melawan pasukan Gregory yang berkekuatan 120.000 personil. Kerabat Khalifah Utsman lainnya yang mendapatkan posisi penting adalah Marwan bin Hakam. Beliau diangkat sebagai sekretaris pribadi Khalifah, dan merupakan salah satu konsultan Khalifah dalam mengambil keputusan. Selama menjabat sebagai sekretaris pribadi Khalifah, Marwan mendapatkan tuduhan bahwa ia mendorong Khalifah Utsman dan memprovokasi penduduk agar kepemimpinan tetap berada di tangan Bani Umayyah. Tuduhan ini tidak terbukti dan sangat menyesatkan. Bahkan, ketika Bani Umayyah mulai berdiri sebagai dinasti melalui berbagai peristiwa tragis itu, tidak sekalipun Marwan bin Hakam terlibat di dalamnya. Penulis naskah, Abdullah Hasan. Ilustrator, Didik Sunardi. Pengisi suara, Hilmi. Musik, Agusti M. Editor, Sultan. Produser, Haidar Ahmad Furqoni. Diproduksi oleh Kastari Sentra Media.